Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendroyanus Kartika Dadut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan resume materi pemetaan dan sistem informasi geografis atau SIG. A. Pengenalan SIG. 1. Pengertian SIG. Sistem informasi geografis atau SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Di dalam sistem informasi geografis, data pada dasarnya terdiri dari dua dimensi data, yaitu data geografis atau spasial dimensi dan data atribut atau non-spasial dimensi. 2. Definisi SIG. 1. SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. 2. SIG adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. 3. SIG adalah beberapa program aplikasi yang dapat dijalankan di PCS atau di workstation yang dapat menyimpan. 3. Mengapa menggunakan SIG? Informasi spasial dalam memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, karena SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkan, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi SIG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Yang keempat, keunggulan SIG. Keunggulan SIG terdiri dari penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. 2. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. 3. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. 4. Menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. 5. Kemampuan menukar data geospasial. 6. Penghematan waktu dan biaya. 7. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik. B. Komponen-komponen SIG. 1. Perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG dapat digolongkan menjadi 3 kelompok dasar atau subsistem, yaitu 1. Input data. Data yang diinputkan dapat menggunakan alat pembaca data untuk data berbentuk digital, hasil pekerjaan sebelumnya yang tersimpan pada CD, tape, video, hard disk, dan alat penyimpan lainnya. 2. Manajemen dan analisis data. Kemampuan utama kerja komputer SIG yaitu dapat melakukan manajemen dengan analisis data.
Ada dua bentuk dasar cara kerja SIG, yaitu berupa desktop komputer atau PC yang digunakan stand-alone atau berupa server komputer yang beroperasi secara network. 3. Output GIS. GIS dapat menghasilkan produk yang bervariasi. Data dapat ditampilkan pada monitor atau dipresentasikan dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan printer atau plotter. 2. Perangkat lunak atau software. Persyaratan perangkat lunak SIG adalah pengolahan data grafis, pengolahan basis data, analisis dan pengajian data, operasi kartografi, aplikasi khusus, dan pengembangan. 1. Pengolahan data grafis atau spasial dan atribut. Komponen pengolahan data grafis SIG meliputi 1. Pemasukan input data grafis. 2. Pemasukan input data atribut. 3. Penyuntingan editing data grafis. 4. Pengajian data berupa tampilan layar grafis atau soft copy atau berbentuk cetakan. 5. Pengolahan basis data SIG. 1. Meliputi fungsi untuk penyimpan store dan mendapatkan retrieve data dari basis data. 2. Metode yang digunakan akan mempengaruhi efisiensi operasi data di dalam sistem perangkat lunak. Basis data SIG harus memberikan 1. Fungsi penelusuran atau query, data atribut untuk memperoleh data, mengetahui posisi spasial, serta penelusuran posisi spasial untuk peroleh atau mengetahui data atribut. 2. Analisis pengajian data. Analisis data tersedia fasilitas overlay, utilitas analisis peta, integritas data spesial. Pengajian data tersedia proses transformasi koordinat, operasi data dasar kartografis, dan digital elevation model atau DEM. 3. Operasi kartografi. Terdapat 3 kelompok operasi dasar kartografis adalah 1. EG mapping, membuat data yang berasal dari lembar peta berbeda secara geografik harus bersinabung. 2. Penggabungan unsur. Sebagian porsi data peta digital digabungkan dengan data peta digital yang sudah ada. Operasi ini digunakan untuk proses pemutahiran data atau map updating. 3. Ekstrak unsur. Sebagian unsur geografis yang pada dasar peta digital diekstrak menurut posisi. Aplikasi pengembangan SIG. Penggunaan perangkat lunak SIG tidak sederhana. Perangkat lunak word processing, spreadsheet, dan lain-lain. Demikian juga pengoperasiannya memerlukan sumber daya manusia sebagai tim kerja yang memiliki kemampuan bidang SIG. 3. Data SIG. Data SIG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda-beda dari data yang lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Informasi lokasi atau informasi spesial. 2. Informasi deskriptif atribut atau
informasi non-spesial. Dalam SIG, data spasial dapat dipresentasikan dalam dua format, yaitu format vektor dan format raster. Format vektor, dalam data format vektor, bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari hasil poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis berawal dan berakhir pada titik yang sama. Format raster. Data raster atau disebut juga dengan self-guide adalah data yang dihasilkan. 4. Sumber daya manusia atau people. Seperti informasi lainnya, pemakai SIG pun memiliki tingkatan tertentu dan tingkatan spesialisis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. 5. Prosedur atau metode. SIG yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. SIG didesain dan dikembangkan untuk manajemen data yang akan mendukung proses pengambilan keputusan. Pada beberapa organisasi, penggunaan SIG dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk metode analisisnya. C. Dunia nyata dan SIG. 1. Model dunia nyata. Persepsi, rancangan atau susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancangan akan menentukan semua data yang diperlukan. A. Tipe. Konsep tipe entity mengasumsikan bahwa fenomena-fenomena dunia nyata dapat diklasifikasikan. Fenomena yang mirip dikelompokkan dalam satu entity sebagai contoh. B. Atribut. Setiap tipe entity dapat memiliki lebih dari satu atribut yang mendeskripsikan sifat-sifat dasar fenomenanya yang bersangkutan. C. Relasi. Hampir setiap entiti memiliki relasi-relasi dengan entiti lainnya. Pada umumnya, relasi ini meliputi 1. Dimiliki atau termasuk berhubungan. 2. Berpotongan atau intersect. 3. Saling terkait atau connect. 4. Terdiri dari atau comprises. 5. Berdekatan atau proximity. 6. Bersebelahan atau adjacent. D. Model data. Model data dapat dirancangkan untuk mencakup objek fisik seperti jalan, pemukiman, saluran air, dan lain-lain. Objek yang terklasifikasikan seperti tipe, vegetasi, zona iklim. Data spasial SIG. Pengertian data spasial. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacau pada posisi objek dan hubungan diantaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item
dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. 2. Sumber data spasial. Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber, diantaranya adalah 1. Citra satelit, 2. Peta analog, 3. Foto udara atau aerial photograph, 4. Data tabular, 5. Data survei. Data penginderaan jauh. Teknologi penginderaan jauh. B. Komunikasi dan pengumpulan data. C. Radiasi elektromagnetik. D. Gelombang elektromagnetik. F. Kualitas data SIG. A. Kualitas data. Kualitas data dapat diambil dari standar kualitas minimum, standar metadata, standar pasar. B. Resolusi atau resolution. C. Konsistensi. D. Lengkap. E. Akurasi dan kualitas data.